Di balik legenda perang dan kekuasaan, ada seorang pria yang menantang takdir dan mengubah sejarah dunia. Dari seorang anak dari pulau kecil Korsika hingga menjadi kaisar besar Perancis. Napoleon Bonaparte, salah satu pemimpin militer terbesar sepanjang masa, adalah sosok yang menginspirasi sekaligus kontroversial. Bagaimana ia dapat menaklukkan benua Eropa dan bagaimana pula akhirnya ia jatuh dan harus terasingkan. Dalam video ini, kita akan menyusuri jejak perjalanan hidup Napoleon Bonaparte, mulai dari masa kecilnya, kejayaannya di medan perang, hingga kejatuhannya yang dramatis. Napoleon Bonaparte lahir pada 15 Agustus 1769 di Ajaccio, Korsika, dari keluarga bangsawan kecil yang memiliki akar di Italia. Ayahnya yang bernama Carlo Bonaparte adalah seorang pengacara dan politisi. Sementara ibunya, Letizia Ramolino, dikenal sebagai sosok yang kuat dan berpengaruh dalam kehidupan keluarganya. Napoleon tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan semangat nasionalisme Korsika. Pada usia 5 tahun, ia mulai bersekolah di sekolah dasar yang dikelola oleh para suster Beguin di Ajaccio. 2 tahun kemudian, ia belajar bahasa Prancis di bawah bimbingan Abbé Recco, seorang pendeta yang kemudian menerima warisan dari Napoleon sebagai tanda penghormatan. Pada 16 Desember 1778, ayahnya membawa Napoleon dan kakaknya yang bernama Joseph ke daratan Prancis untuk melanjutkan pendidikan mereka. Mereka pertama kali bersekolah di Autun, sebuah sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Prancis mereka sebelum masuk ke sekolah militer. Pada 15 Mei 1779, Napoleon diterima di Royal Military School di Brienne, sebuah sekolah khusus untuk anak-anak dari keluarga bangsawan yang mengalami kesulitan finansial. Di sana, ia dikenal sebagai siswa yang rajin dan memiliki kecerdasan luar biasa. Meskipun sering diejek karena aksen Korsikanya yang kental, ia mengembangkan minat yang mendalam terhadap matematika dan strategi militer, yang kelak menjadi keunggulannya dalam peperangan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Brienne, Napoleon melanjutkan ke École Militaire di Paris pada tahun 1784, menggantikan ayahnya yang meninggal pada tahun yang sama. Ia menjadi siswa yang sangat berbakat dalam bidang artileri dan menyelesaikan studinya dalam waktu 1 tahun, lebih cepat dari biasanya. Pada tahun 1785, ia lulus sebagai letnan kedua dalam Korps Artileri dan memulai karir militernya. Masa kecil dan pendidikan Napoleon membentuknya menjadi pemimpin yang ambisius dan strategis. Pengalamannya di Korsika, pendidikan militernya, serta kecerdasannya dalam matematika dan strategi perang menjadi pondasi bagi kesuksesannya di kemudian hari. Setelah lulus dari École Militaire pada tahun 1785, Napoleon Bonaparte memulai karir militernya sebagai letnan kedua dalam Korps Artileri Prancis. Ia ditempatkan di Valence dan Auxonne, di mana ia mengasah keterampilan dalam strategi militer dan artileri. Saat revolusi Prancis pecah pada tahun 1789, Napoleon awalnya terlibat dalam konflik di Korsika, tempat ia mendukung kelompok revolusioner melawan kaum royalis dan nasionalis Korsika. Namun, setelah berselisih dengan pemimpin Korsika yaitu Pasquale Paoli, ia meninggalkan pulau itu dan bergabung dengan Angkatan Darat Prancis secara penuh. Setelahnya, pada tahun 1793, Napoleon mendapatkan perhatian besar setelah berperan penting dalam pengepungan Toulon. Kota ini dikuasai oleh kaum royalis yang didukung oleh pasukan Inggris. Napoleon, yang saat itu masih seorang perwira artileri, merancang strategi untuk merebut kota dengan menempatkan artileri secara strategis. Serangan yang ia pimpin berhasil mengusir pasukan Inggris dan merebut kembali Toulon untuk Prancis. Keberhasilan ini membuatnya dipromosikan menjadi brigadir jenderal pada usia 24 tahun. Dan pada tahun 1795, Napoleon kembali menunjukkan kehebatannya dalam pemberontakan 13 Vendemiaire, di mana ia menggunakan artileri untuk menumpas pemberontakan kaum royalis di Paris. Keberhasilannya membuatnya semakin dikenal oleh pemerintah revolusioner, dan ia diangkat sebagai komandan Angkatan Darat Prancis di Italia pada tahun 1796. Dalam kampanye Italia 1796-1797,
Napoleon memimpin pasukan Prancis melawan Austria dan sekutunya di Italia. Ia memenangkan serangkaian pertempuran besar, termasuk pertempuran Montenotte, Lodi, dan Arcole. Strateginya yang cepat dan agresif membuatnya mampu mengalahkan pasukan Austria yang lebih besar dan lebih berpengalaman. Kemenangan ini memperkuat posisinya sebagai salah satu jenderal paling berbakat di Perancis. Pada 1798, Napoleon memimpin ekspedisi ke Mesir, dengan tujuan mengganggu jalur perdagangan Inggris ke India. Ia memenangkan pertempuran Piramida, tetapi ekspedisi ini akhirnya gagal setelah Angkatan Laut Inggris di bawah Laksamana Nelson menghancurkan armada Prancis dalam pertempuran Sungai Nil. Napoleon kembali ke Prancis pada tahun 1799, tepat saat pemerintah direktorat mengalami krisis. Ia bergabung dalam kudeta 18 Brumaire yang menggulingkan direktorat dan menjadikan konsul pertama Prancis, menandai awal dari kekuasaannya sebagai pemimpin negara. Awal karir militer Napoleon penuh dengan kemenangan strategis yang membantu reputasinya sebagai pemimpin yang cerdas dan ambisius. Pada 9 November 1799, atau 18 Brumaire dalam kalender revolusi Prancis, Napoleon melakukan kudeta terhadap pemerintah direktorat yang saat itu dianggap korup dan tidak efektif. Kudeta ini didukung oleh Emmanuel Joseph Sieyès, seorang politikus yang ingin menggantikan sistem pemerintahan dengan sesuatu yang lebih stabil. Napoleon menggunakan pengaruhnya dan dukungan militer untuk membubarkan direktorat dan menggantikannya dengan konsulat, yang dimana ia menjadi konsul pertama, posisi yang memberinya kekuasaan hampir absolut. Sebagai konsul pertama, Napoleon segera melakukan berbagai reformasi untuk memperkuat Prancis. Di antaranya ialah Kode Napoleon 1804, sistem hukum yang menjadi dasar hukum modern di banyak negara. Selanjutnya, Bank Prancis 1800, mendirikan Bank Nasional untuk menstabilkan ekonomi. Setelah itu di sektor pendidikan, meningkatkan sistem pendidikan dengan mendirikan lycée atau sekolah menengah ke atas. Dan terakhir, perdamaian dengan gereja Katolik. Menandatangani Konkordrat 1801 dengan Paus Pius VII untuk mengakhiri konflik antara Prancis dan gereja Katolik. Pada 14 Juni 1800, Napoleon menghadapi pasukan Austria dalam pertempuran Marengo di Italia. Awalnya, pasukan Prancis mengalami kesulitan. Tetapi dengan strategi yang brilian dan serangan balik yang tepat, Napoleon berhasil memenangkan pertempuran ini. Kemenangan ini memperkuat posisinya sebagai pemimpin Prancis dan memastikan kendali Prancis atas Italia. Pada 2 Desember 1804, Napoleon memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Prancis dalam sebuah upacara megah di Notre Dame de Paris. Dalam peristiwa yang terkenal ini, ia mengambil mahkota dari tangan Paus Pius VII dan menobatkan dirinya sendiri, menunjukkan bahwa kekuasaan tidak berasal dari gereja, tetapi dari dirinya sendiri. Napoleon Bonaparte memimpin berbagai kampanye militer antara 1805 hingga 1812, yang tidak hanya memperluas kekuasaannya di Eropa, tetapi juga membawa tantangan besar. Dimulai pada tahun 1805, Napoleon menghadapi koalisi ketiga yang terdiri dari Austria, Rusia, dan Inggris. Ia berhasil mengalahkan pasukan Austria dalam pertempuran Ulm. Sebelum menghadapi gabungan pasukan Austria dan Rusia, dalam pertempuran Austerlitz pada 2 Desember 1805, pertempuran ini dikenal sebagai salah satu kemenangan terbesar Napoleon, di mana ia menggunakan strategi pertempuran matahari untuk memancing musuh ke posisi yang lemah sebelum menyerang dengan kekuatan penuh. Setelahnya, pada tahun 1806, Prusia bergabung dengan koalisi keempat untuk melawan Napoleon dalam pertempuran Jena Auerstedt pada 14 Oktober 1806. Pasukan Prancis menghancurkan tentara Prusia yang menyebabkan jatuhnya Berlin ke tangan Napoleon. Setelah kemenangan ini, Napoleon menerapkan sistem kontinental, sebuah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk melemahkan Inggris dengan melarang perdagangan Eropa dengan mereka. Dan pada 14 Juni 1807, Napoleon mengalahkan Rusia dalam pertempuran Friedland.
yang memaksa Tsar Alexander I untuk berdamai. Perjanjian Tilsit ditandatangani pada 7 Juli 1807, yang mengakui dominasi Prancis atas sebagian besar Eropa dan menjadikan Rusia sebagai sekutu sementara Napoleon. Napoleon juga menginvasi Spanyol pada tahun 1808, menggulingkan Raja Ferdinand VII dan menggantikannya dengan saudaranya yang bernama Joseph Bonaparte. Namun, rakyat Spanyol melakukan perlawanan sengit dengan bantuan Inggris dalam Perang Semenanjung, yang menjadikan konflik berkepanjangan dan melemahkan kekuatan Prancis di Eropa. Pada tahun 1812, Napoleon melancarkan invasi ke Rusia dengan membawa lebih dari 600.000 tentara dalam Grande Army. Awalnya pasukan Prancis berhasil mencapai Moskow, tetapi kota itu telah dikosongkan dan dibakar oleh Rusia. Dengan persediaan yang menipis dan musim dingin yang ekstrim, Napoleon terpaksa mundur dan pasukannya mengalami kehancuran besar akibat serangan Rusia dan cuaca buruk. Dari 600.000 tentara, hanya sekitar 100.000 yang berhasil kembali ke Prancis. Periode 1805 hingga 1812 menunjukkan puncak kejayaan Napoleon sekaligus awal dari kejatuhannya. Kemenangan besar di Austerlitz dan Jena Auerstedt memperkuat dominasinya. Tetapi invasi ke Rusia menjadi titik balik yang melemahkan kekuasaannya. Napoleon Bonaparte mengalami kekalahan dramatis antara tahun 1813 hingga 1815, hingga akhirnya benar-benar mengakhiri kekuasaannya sebagai Kaisar Prancis. Pada tanggal 16 hingga 19 Oktober 1813, Napoleon menghadapi koalisi ke-6, yang terdiri dari Rusia, Prusia, Austria, dan Swedia dalam pertempuran Leipzig, yang juga dikenal sebagai pertempuran bangsa-bangsa. Ini adalah pertempuran terbesar dalam Perang Napoleon. Dengan lebih dari 600 tentara terlibat, pasukan Napoleon mengalami kekalahan telak dan memaksanya mundur ke Prancis. Setelah kekalahan di Leipzig, pasukan koalisi pun menyerbu Prancis. Dan pada 6 April 1814, Napoleon dipaksa turun tahta. Ia diasingkan ke Pulau Elba, sebuah pulau kecil di Laut Mediterania, tetapi Napoleon tetap diberikan gelar Kaisar Elba dan diperbolehkan memerintah pulau tersebut dengan pasukan kecil. Setelahnya, pada 26 Februari 1815, Napoleon melarikan diri dari Elba dan kembali ke Prancis. Ia berhasil merebut kembali kekuasaan tanpa perlawanan besar, karena rakyat dan tentaranya masih setia kepadanya. Periode ini dikenal sebagai periode 100 hari, di mana Napoleon kembali memimpin Prancis dan berusaha mengembalikan kejayaannya. Dan pada 18 Juni 1815, Napoleon menghadapi pasukan Inggris di bawah Duke of Wellington dan pasukan Prusia di bawah Gebhard Lebret von Blücher dalam pertempuran Waterloo. Meskipun awalnya memiliki peluang menang, pasukan Prancis akhirnya dikalahkan setelah serangan balik Prusia. Kekalahan ini mengakhiri kekuasaan Napoleon secara permanen. Setelah kekalahan di Waterloo, Napoleon ditangkap dan diasingkan ke Pulau Saint Helena, sebuah pulau terpencil di Samudra Atlantik. Ia menghabiskan sisa hidupnya di sana hingga meninggal pada 5 Mei 1821, kemungkinan akibat kanker perut atau keracunan arsenik. Kesatuan Napoleon menunjukkan bagaimana kekuatan militer yang luar biasa bisa runtuh akibat strategi yang salah dan perlawanan dari banyak negara. Napoleon Bonaparte meninggalkan warisan yang sangat besar dalam berbagai aspek, termasuk hukum, militer, politik, dan budaya. Di antaranya ialah, salah satu kontribusi terbesar Napoleon adalah Kode Napoleon, yang diperkenalkan pada 1804. Ini adalah sistem hukum yang menggantikan hukum feodal dan menjadi dasar bagi banyak sistem hukum modern di seluruh dunia. Kode ini menekankan prinsip kesetaraan di depan hukum, perlindungan hak milik, dan penghapusan hak istimewa berdasarkan kelahiran. Banyak negara di Eropa dan Amerika Latin mengadopsi prinsip-prinsip dari Kode Napoleon dalam sistem hukum mereka. Napoleon memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih efisien, termasuk sentralisasi administrasi, pembentukan prefektur, dan reformasi pendidikan. Ia juga mendirikan Bank Prancis untuk menstabilkan ekonomi dan meningkatkan sistem perpajakan.
Napoleon dikenal sebagai salah satu pemimpin militer terbesar dalam sejarah. Ia mengembangkan strategi perang yang inovatif, termasuk penggunaan korps militer yang bergerak cepat, serangan mendadak, dan penggunaan artileri secara efektif. Taktiknya masih dipelajari di akademi militer hingga saat ini. Kampanye militer Napoleon secara tidak langsung memicu gelombang nasionalisme di berbagai negara. Meskipun ia berusaha memperluas kekuasaannya, banyak wilayah yang ia taklukkan justru mengembangkan identitas nasional mereka sendiri sebagai respon terhadap pendudukan Perancis. Napoleon mendukung pendidikan dengan mendirikan lycée atau sekolah menengah atas dan meningkatkan standar pendidikan di Perancis. Ia juga mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ekspedisi ke Mesir yang menghasilkan penemuan batu Rosetta, yang menjadi kunci dalam memahami hieroglif Mesir. Napoleon membawa banyak karya seni dari berbagai wilayah ke Musée du Louvre, menjadikannya salah satu museum terbesar di dunia. Ia juga mendukung arsitektur dan seni klasik. Warisan Napoleon tetap terasa hingga kini, terutama melalui Kode Napoleon, yang menjadi dasar hukum modern di banyak negara, serta reformasi militer, politik, dan administrasi yang memperkuat fondasi negara-negara Eropa. Meskipun ia adalah sosok yang kontroversial, kecerdasannya dalam strategi militer dan reformasi pemerintahan menjadikannya salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah.